Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channelnya Suherman saja. Pada video kali ini saya akan membahas tentang batik. Batik oleh UNESCO pada tahun 2009 telah ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia. Nah, untuk itu sebagai orang Indonesia, karena Indonesia adalah pusatnya batik ya, terutama di kota Yogyakarta, dan ditetapkan sebagai tanggal 2 Oktober itu menjadi Hari Batik Nasional ya. Untuk itu kita harus tahu tentang batik. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 11 filosofi batik Indonesia. Untuk itu simak video berikut ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Nah, yang pertama adalah batik parang. Nah, seperti gambar ini adalah batik parang. Batik parang, parang itu artinya pedang ya. Pedang itu pada zaman dahulu digunakan oleh bangsawan atau raja. Nah, sehingga batik parang ini memiliki filosofi status sosial. Nah, ini dari kanan atas dan bawah ini mencerminkan status sosial yang tinggi. Nah, jenis-jenis batik parang itu ada yang namanya batik parang barong, terus batik parang rusak, kemudian batik parang kusumo, batik parang kecil, dan parang slobog ya. Dan serta satu lagi parang kletik. Nah, batik parang barong ini khusus untuk raja, dan tidak dipakai untuk sehari-hari. Nah, biasanya ini dipakai untuk acara kenegaraan. Nah, yang kedua adalah batik kawung ya. Batik kawung ini memiliki filosofi rezeki yang melimpah ya, sehingga diharapkan dengan batik kawung ini mendapatkan rezeki yang melimpah. Nah, ini motif ini mirip dengan biji pinang ya, yang menyimpan banyak makna filosofi. Kawung ini memiliki simbol menyimbolkan harapan untuk mendapatkan rezeki. Nah, yang ketiga adalah batik sidoluhur. Nah, batik sidoluhur ini berasal dari kata sido. Sido dalam bahasa Jawa artinya jadi atau menjadi, dan luhur itu artinya tinggi atau bermartabat. Nah, sehingga filosofinya dari batik sidoluhur ini adalah diharapkan si pemakai mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani, dan sehingga menjadi mempunyai martabat yang luhur dan atau terhormat ya. Nah, yang keempat adalah batik truntum. Nah, batik truntum ini adalah memiliki filosofi cinta yang tulus. Nah, ada kisahnya ya. Dahulu kala itu ada seorang ratu istri dari Pakubuwono, Sunan Pakubuwono yang ketiga. Nah, itu Raden Kanjeng Ratu Kencana atau biasa disebut Ratu Beruk. Nah, ini Ratu Beruk ini sedih atas keputusan Sunan untuk memperistri selirnya untuk mendapatkan keturunan, sehingga untuk mengusir kesendiriannya sang ratu membuatkan batik ya dengan motif seperti bintang ya, motif batik bintang. Kemudian ia mempersembahkan batik truntum ini kepada sang Sunan. Nah, sehingga sang Sunan membatalkan niatnya untuk memperistri selir tersebut. Nah, ini melambangkan cinta kasih sang ratu kepada sang raja. Yang kelima yaitu batik sido mukti. Nah, sido itu artinya jadi atau menjadi, mukti artinya sejahtera atau makmur atau bahagia. Nah, sehingga filosofi dari batik sido mukti ini diharapkan sang pemakai mendapatkan kebahagiaan dan kemakmuran. Nah, yang keenam yaitu batik motif sido mulia. Nah, batik sido mulia ini, sido itu artinya menjadi, mulia itu artinya mulia. Nah, sehingga
filosofi dari batik Sido Mulia ini diharapkan si pemakai mendapatkan kemuliaan, ya, kemuliaan hidup. Nah, yang ketujuh adalah motif asem Semarangan. Sesuai namanya, Semarangan, motif ini berasal dari Semarang. Semarang adalah kota pesisir, sehingga filosofinya adalah ini motif ini berlambang atau bergambar pohon asem. Pohon asem identik dengan daerah pesisir, sehingga filosofinya melambangkan daerah pesisir. Ini Semarang merupakan daerah pesisir Pulau Jawa. Nah, yang kedelapan adalah motif batik Cuwiri. Nah, motif batik Cuwiri ini biasanya dipakai dalam acara selamatan 7 bulanan bayi. Nah, sehingga filosofinya yaitu diharapkan harapan orang tua kepada sang bayi itu sang bayi memiliki sifat-sifat atau nilai-nilai kebaikan sehingga kelak dihormati oleh masyarakat. Nah, yang kesembilan adalah motif batik tambal. Motif batik tambal ini memiliki arti yang cukup mendalam. Nah, tambal dalam bahasa Jawa itu artinya menambal, sehingga filosofi dari batik tambal ini adalah agar manusia dapat berbenah atau memperbaiki diri dalam kehidupan menuju kehidupan yang lebih baik, baik secara lahir ataupun secara batin. Nah, yang ke-10 adalah motif batik Grompol. Ini berasal dari Yogyakarta. Ini Grompol, motif batik Grompol ini mencerminkan bersatu. Nah, bersatu ini dilihat dari gambarnya, ini bersatunya suatu kesatuan dari roda-roda yang dikelilingi oleh roda-roda yang di tengahnya ada bunga. Nah, ini filosofi dari motif batik ini adalah bersatunya, yaitu bersatunya seluruh pengharapan berupa rezeki, kebahagiaan, keturunan, hidup rukun, dan sebagainya. Nah, yang ke-11 adalah motif batik Sekar Jagat. Sekar itu artinya bunga, jagat itu artinya dunia. Nah, sehingga melambangkan peta dunia. Sehingga motif Sekar Jagat ini itu melambangkan kebaikan. Ini biasanya dipakai oleh orang-orang pintar, ya, atau orang ahli, dukun istana, dan keluarga keraton. Demikianlah penjelasan saya tentang 11 filosofi batik Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Mari kita lestarikan batik sebagai warisan dunia. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.